Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Minggu ini adalah minggu ke-20 sesudah Trinitatis dengan tema Tuhan Sumber Keselamatan. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 4. Terpujilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Agung benar kuasa-Nya kekal, semua ciptaan memuliakan Allah Khalik-Nya, semua ciptaan Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 2. Tuhan memimpin langkahku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat kelima. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 hingga ayat 2. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sesat
Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 527 ayat 1. Semuanya kutinggalkan. Semuanya kutinggalkan karena Yesus Tuhanku, kan ku
ajalku, makin habis waktuku. Ku rasa bahagia masuk surga yang bangga. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Injil Lukas 10 ayat 21 hingga ayat 24. Kita baca secara bergantian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Di ayat 24 kita sama-sama membacanya. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 543 ayat 3 tambah ayat 5, Ku takjub. Ku takjub Roh-Mu yang kudus sinari hatiku, dan dalam Roh-Mu ku kenal Yesus penebusku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku tidak tahu harinya Tuhan memanggilku. Ku masih hidup ketika bertemu Tuhanku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dipadukan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan anaknya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus memanggilmu, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarkan sorak-soranya, mereka yang menang. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti, kepada Yesus datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-20 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa hidup ini penuh derita. Siapapun dia, bagaimanapun kehebatan, kekayaan, kekuatan, kejayaannya, dia pasti pernah menderita. Karena memang kita hidup di dunia yang sudah terhukum akibat dosa manusia. Kita dan seluruh dunia sudah mengalami derita yang sangat besar yang diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19 yang tidak kasat mata itu beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang juga saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya sekarang saudara-saudara kita akibat perang Hamas dan Israel di Palestina, juga dengan perang Rusia dan Ukraina. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana sengsaranya banyak orang akibat gempa bumi, akibat banjir, dan akibat bencana-bencana alam lainnya. Saudaraku, penderitaan seperti itu jugalah yang sedang dialami oleh bangsa Israel di zaman Yesaya ini. Akibat dosa mereka yang sudah begitu kelewat batas, dan untuk menobatkan mereka maka Tuhan membuang mereka ke Babel dan ke Asyur. Ya, namanya terbuang. Pastilah hidup mereka di sana menderita. Karena mereka jauh dari tanah airnya, dari kampung halamannya. Terutama mereka jauh dari bait Allah, kebanggaan mereka itu. Disitulah mereka hampir putus asa. Karena merasa bahwa Tuhan Yahweh mereka telah kalah. Atau mungkin tidak ada lagi. Atau jikapun Allah Yahweh itu masih ada, mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak mau lagi menolong mereka karena dosa mereka sudah sangat terlampau besar. Hidup mereka di sana seperti tidak ada lagi harapan. Hidup yang penuh keputusasaan. Tetapi saudara-saudaraku, di situasi tanpa harapan itulah Tuhan berbicara melalui nabinya Yesaya. Tuhan memberi sebuah kabar yang menggembirakan, walaupun memang sulit diterima akal manusia. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memanggil Raja Kores menjadi alat di tangannya untuk membebaskan, untuk membawa Israel kembali ke tanah airnya di Yerusalem. Padahal kita tahu Raja Kores ini adalah Raja Persia. Raja dari sebuah bangsa yang sama sekali tidak mengenal Allah Yahweh. Tetapi Tuhan bisa menggunakannya. Bahkan Allah memberi dia gelar yang diurapi. Gelar yang biasanya diberikan kepada raja-raja Israel. Dan di perikop hari ini dikatakan Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhan akan membuat Raja Kores itu berhasil menjalankan semua yang disuruhkan Tuhan kepada dia. Dan benar saudaraku, itu diwujudkan Tuhan. Karena di tahun 538 sebelum Masehi, Persia mengalahkan Babel. Dan ketika Kores diangkat menjadi Raja Persia, ketika itulah dia memperbolehkan Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan dengan membawa perkakas-perkakas bait Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar, dan Raja Kores memberi sumbangan besar untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang sudah sangat rusak itu. Dan ketika itulah Israel bebas melakukan ibadah keagamaannya di seluruh kerajaan Persia. Banyak hal yang sangat baik yang diperbuat oleh Raja Kores bagi Israel. Tentu saudaraku, berita ini menjadi berita sukacita bagi Israel. Itu membuat mereka semangat hidup mereka bangkit kembali. Dan berita gembira ini juga menjadi berita gembira bagi kita hari ini.
Terutama bila kita sedang atau akan menghadapi ragam penderitaan, ragam kesusahan yang membuat kita hampir putus asa. Berita ini menjadi berita yang sangat menggembirakan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bisa memberi kita sukacita, memberi kita kekuatan. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimanapun hidup kita ini penuh dengan penderitaan yang bahkan membawa kita kepada kondisi hopeless, kondisi tanpa harapan. Bila kita mengalami situasi seperti itu, saudaraku, ingatlah beberapa hal dari firman hari ini. Yang pertama, ingatlah, apapun yang terjadi atas hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan Allah Yahweh kita itu benar-benar ada. Dan bukan hanya ada, tetapi benar-benar peduli, benar-benar mengerti akan keadaan kita. Israel merasa Tuhan sudah tidak ada, atau merasa sudah dikalahkan oleh dewa-dewa bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Atau walaupun Allah itu masih ada, tetapi mereka merasa bahwa Allah itu tidak peduli lagi dengan mereka. Saudaraku, hal serupa juga bisa terjadi pada kita. Ketika penderitaan, ketika masalah besar melanda hidup kita, mata iman kita sering tertutup sehingga kita merasa Tuhan tidak ada lagi. Bahkan merasakan Tuhan sudah meninggalkan kita. Mengapa? Karena kita sering terlampau fokus pada masalah kita itu. Sekarang ingatlah saudaraku, Tuhan ada tetap untukmu. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah cuek, tidak pernah tidak peduli, tetapi matanya selalu tertuju kepada semua umat yang dikasihinya. Dia peduli, dia mengerti. Seperti share lagu pop rohani itu yang mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Lalu dikatakan Allah mengerti, Allah peduli. Semua persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dan selanjutnya saudaraku, ada lagi hal yang lebih penting untuk kita ingat. Allah bukan hanya mengerti dan peduli, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang mampu melepaskan umatnya dengan caranya yang ajaib. Lihat, Allah bisa menggunakan Raja Kores, Raja Persia itu untuk melepaskan umatnya. Bila dahulu Tuhan memanggil kerajaan Asyur, memanggil kerajaan Babel menjadi alat Tuhan untuk menghukum, untuk memurnikan Israel yang sudah sangat berdosa itu, sekarang Tuhan memanggil Raja Kores dari Persia itu untuk menaklukkan Asyur dan menaklukkan Babel. Sehingga dia, Raja Kores itu memberi kebebasan. Sehingga bangsa Israel bisa kembali dari pembuangan ke tanah airnya di Yerusalem dengan membawa semua alat-alat bait Allah itu. Itu yang luar biasa saudaraku. Ingatlah bahwa Allah kita itu adalah Allah Yahweh yang maha kuasa. Dan peristiwa dengan Kores ini menunjukkan bahwa segala bangsa dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Yahweh kita. Dia bukanlah hanya Allah lokal Israel saja, tetapi dia adalah Allah Sebaot. Dia adalah Allah Yahweh yang universal, Allah dari seluruh dunia. Dengan menggunakan Raja Kores, Allah Yahweh menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dialah Allah satu-satunya Allah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Saudaraku, Allah Yahweh inilah yang sudah hadir, yang datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia
di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mau mengorbankan nyawanya lalu mati, tetapi sudah bangkit kembali, mengalahkan maut, dan sudah menyediakan keselamatan sempurna, menyediakan hidup kekal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti selamat dan akan menerima hidup yang kekal. Dengan demikian saudaraku, hari ini melalui peristiwa ini kita diyakinkan bahwa Allah Yahweh kita itu mampu menyelamatkan kita, melepaskan kita umatnya dengan menggunakan siapa saja atau dengan menggunakan apa saja dan menggunakan situasi apa saja. Kita tidak bisa menyelami sepenuhnya cara kerja Tuhan menyelamatkan kita. Allah kita itu selalu punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan umatnya. Dan mungkin saudara-saudara sekalian pendengar khotbah ini sudah pernah mengalami dan merasakannya, di mana Allah menyelamatkan kita dari kesesakan, dari penderitaan, dari masalah yang sangat pelik dengan cara Allah yang sangat ajaib itu. Mengapa? Karena dialah Allah yang mengatur sejarah. Walaupun manusialah yang menjadi pelaku sejarah, tetapi Allah lah yang mengatur sejarah itu. Sehingga pergulatan politis antar bangsa-bangsa yang begitu hebat di zaman Raja Kores ini bisa Tuhan gunakan untuk menyelamatkan umatnya Israel. Dan itu masih terjadi hingga hari ini saudaraku. Tuhan masih menggunakan pergulatan politik bangsa-bangsa untuk membuka jalan bagi Injilnya, untuk menyelamatkan umatnya. Kita ingat Allah menggunakan sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus untuk merealisasikan kelahiran Yesus yang dinubuatkan para nabi bahwa dia akan lahir di Betlehem dalam kehinaan. Dan saya pernah mendengar ulasan dari para ahli bahwa Allah juga menggunakan pergulatan politik yang terjadi di Rusia beberapa waktu yang lalu dengan hadirnya Presiden Gorbachev dengan politik perestroika dan glasnost-nya yang terkenal itu. Dengan politik ini maka penyebaran Injil Kristus di sana bisa semakin lebih terbuka sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peristiwa tsunami di Aceh itu digunakan Tuhan untuk menjadi pintu, membuka pintu yang lebih lebar bagi penginjilan di daerah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa Allah Yahweh kita itulah satu-satunya Allah yang benar, pencipta, pengatur, penguasa segala sesuatu. Segalanya ada di bawah kendalinya. Kiranya itulah yang meyakinkan kita, supaya kita mau terus-menerus menyerahkan hidup kita secara total hanya ke tangan Allah Yahweh di dalam Tuhan Yesus. Karena dialah Allah yang sanggup melepaskan kita dengan caranya yang ajaib, dengan menggunakan segala cara. Karena itu jangan menyerahkan hidupmu kepada yang lain. Hal ini saudaraku sangat penting bagi kita, terutama bagi bangsa kita saat ini yang disebut mengalami darurat kesehatan mental. Karena begitu banyaknya kasus-kasus bunuh diri akhir-akhir ini, terutama di kalangan anak-anak remaja, di kalangan orang-orang yang berusia produktif. Orang-orang mengambil langkah nekat ini biasanya karena mereka merasa bahwa Allah tidak ada lagi, atau Allah tidak sanggup lagi, atau Allahnya tidak mampu lagi, tidak mau lagi menolong mereka. Karena itu saudaraku, bila kita menghadapi situasi atau penderitaan yang berat,
mungkin yang bisa membuat kita jatuh kepada keadaan tanpa harapan, hopeless. Ingatlah saudaraku, jangan putus asa. Jangan fokus pada penderitaan, jangan fokus pada beratnya pergumulanmu itu, tetapi fokuslah dan teruslah menyerahkan dirimu serta berharap dalam iman hanya kepada Allah yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang menguasai segala sesuatu. Dialah Allah yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Dialah Allah yang mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Banyak orang yang putus asa karena merasa bahwa masalahnya terlampau besar. Banyak orang yang menjadi putus asa karena mereka merasa bahwa masalahnya jauh lebih besar dari dirinya sendiri, sehingga dia membiarkan dirinya dikubur, dikalahkan oleh masalahnya itu, lalu dia putus asa, bunuh diri. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan meyakinkan kita, benar masalah kita besar. Benar, kita mungkin akan mengalami masalah yang sangat besar. Tetapi ingatlah, kita punya Allah yang paling besar. Sebesar manapun penderitaanmu, pergumulanmu, ada Allah kita yang jauh lebih besar dari pergumulanmu itu. Semuanya ada di bawah kuasanya. Karena itu, mari serahkan segalanya kepada Dia. Karena Dialah yang berkata kepada kita, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Yahweh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena hanya Engkaulah Allah pencipta dan penguasa segala sesuatu, karena hanya Engkaulah sumber keselamatan kami. Engkau adalah Allah yang sanggup menggunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan, untuk menolong kami umat-Mu dari segala pergumulan, dari keputusasaan kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami bila masalah besar menghimpit kami. Biarlah kami hanya fokus kepada Engkau Allah kami yang sanggup melepaskan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Berkatilah kami Tuhan di semua bidang kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu menjalani kehidupan ini. Kuatkan kami agar kami bisa tetap menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, jagailah bangsa kami, terutama di seluruh proses pemilu ini, agar bangsa ini tetap aman, penuh damai sejahtera-Mu. Kiranya roh Tuhan juga bekerja di hati seluruh pemimpin bangsa di dunia ini, sehingga mau menghentikan segala bentuk peperangan, segala bentuk penindasan, tetapi selalu berusaha mengadakan damai yang didasarkan atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Rapat pendeta Hatopan HKBP telah berjalan dengan baik. Biarlah semua keputusannya bisa digunakan untuk memperluas kerajaan. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 680 ayat pertama dan ayat kedua. Sebab terusah
Bapa-Ku. Pimpin langkahku, Tuhan Allahku. Pimpin roh, pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Pilih aku Tuhan menjadi hamba-Mu. Kuduskan hatiku untuk melayani-Mu. Kuatkan imanku, taat padamu. Yesus, raih diriku dekat kepadamu. Pimpin langkahku, Tuhan Allahku. Dengan roh-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.